Alex mendapat kunjungan dari Regina ke rumahnya. Alex, yang semakin terpuruk pada momen depresinya, tak bisa lagi memberikan respon apapun. Justru Sean yang menemui Regina, yang ternyata sedang berniat mengembalikan buku catatan Alex yang tertinggal, dan juga ingin melihat keadaan Alex itu. Sayangnya Sean tak merespon baik niat Regina, dan justru menyuruh Regina pergi. Alex sendiri hanya berani menatap Regina di balik kaca. Itu pun tak lama. Alex segera menemui Sean karena ia takut Sean akan membuang bukunya. Setelahnya Sean langsung pergi bekerja, sementara Alex hanya terdiam melihat Sean pergi. Malamnya, Alex melihat Sean pulang dengan membawa seikat bir. Anehnya Alex tak marah. Ia justru kembali tidur di samping Maddie. Esoknya mereka kedatangan tamu, yaitu ayah Alex, yang kini diizinkan Sean untuk berkunjung, untuk membawa makan malam. Alex enggan untuk makan, namun Sean membentaknya dengan keras di depan ayah Alex. Ayah Alex hanya diam. Alex sendiri menurut dan duduk di meja makan, namun ia terus mematung. Alex terus masuk lebih dalam ke dalam fase depresinya. Tengah malam itu datang lagi. Alex kembali melihat Sean membawa pulang seikat kaleng bir. Begitu pula tengah malam berikutnya. Dan bahkan semakin parah. Dengan tidak hanya mabuk dan membawa pulang bir, Sean kini juga berani membawa perempuan lain ke kamarnya. Entah setelah hari keberapa, saat sore hari, Sean tiba-tiba pulang cepat. Ia bilang bahwa ia dipecat dari pekerjaannya sebagai bartender. Alex tak meresponnya dengan baik. Alex justru membahas kebiasaan mabuk Sean yang kini kembali. Hal itu memicu pertengkaran mereka, membuat Sean marah dan melempari botol kaca ke arah Alex. Lemparan itu membangunkan Alex dari linglungnya dan kemudian menyadari bahwa Maddie kini tengah bersembunyi di laci dapur, persis seperti saat Alex kecil. Hal itu juga membuatnya sadar untuk keluar dari depresi dan dari rumah penyiksaannya itu. Alex lari ke jalan raya, lalu ke pom bensin dan meminta tolong seseorang untuk menelpon Regina. Regina pun datang, namun Alex menolak untuk tinggal sementara di rumah Regina. Ia justru meminta Regina mengantarnya kembali ke penampungan. Regina pun pergi setelah ia hanya bisa memastikan Alex mendapatkan tempat menginap malam itu. Kini Alex dalam pengawasan Dennis. Dennis mempersilahkan Alex masuk ke kamar 23, kamar yang dulu ditempati Daniel selama Alex tinggal sebelumnya. Berhari-hari, ia hanya keluar kamar untuk mengambil makanan. Namun setelah Alex cukup kuat batinnya, kini ia memilih menemui Dennis untuk mengurus surat tinggalnya. Dennis justru meminta Alex untuk bersantai. Dennis mengajaknya untuk berbelanja. Dennis membawa Alex ke butik khusus yang ternyata ada di area penampungan itu. Alex kaget saat mengetahui bahwa semua baju di sana gratis. Brandy, penjaga butik itu, memandunya dengan sabar untuk mengambilkan Alex dan Maddie beberapa potong baju. Alex bahkan mendapatkan kejutan lain dari Dennis, yaitu sebuah ponsel baru. Alex senang, namun juga takut nomornya terlacak oleh Sean. Namun Dennis meyakinkannya bahwa nomornya aman dan sudah diprivasi. Alex selalu menggunakan nomor itu untuk menelpon ibunya
lalu mencoba mengirim pesan suara untuk menanyakan kabar Paula. Alex juga menelpon Regina dan meminta untuk mereka bertemu. Alex lalu menemui Regina di sebuah galangan kapal. Regina memuji tulisan Alex yang ditemukannya dalam buku catatan itu. Alex justru mengaku bahwa ia telah memakai komputer Regina diam-diam untuk mengirimkan tulisannya itu ke kampus Missoula. Namun Alex tak jadi pergi untuk kedua kali karena Sean melarangnya. Tak disangka, Regina justru mendukungnya berkuliah dan berniat membantu Alex untuk Regina kenalkan kepada pengacara yang bisa mengurus hak asuh penuh Maddie, sehingga Alex bisa pergi ke Missoula. Kini Alex perlahan mulai bangkit. Ia kembali mengurus kuliahnya, dan kini ia mulai mendapatkan pekerjaan lagi setelah ia kapan hari membagikan brosur-brosur itu. Pekerjaan pertamanya adalah rumah dengan pemiliknya yang adalah seorang penimbun barang. Alex sangat bersemangat untuk tugas pertamanya ini. Alex bahkan berhasil meyakinkan si pemilik rumah untuk mau membuang barang-barang yang tak ia pakai itu. Sebagai balasan, si pemilik rumah itu merekomendasikan Alex kepada teman-temannya yang lain yang sesama penimbun barang, dan hal itu langsung membuat Alex banjir pesanan. Di saat yang sama, ia juga masih sibuk mengurus kuliahnya itu. Ia mengisi semua formulir pendaftaran itu sambil juga bekerja untuk membersihkan rumah-rumah penimbun lain. Dengan beberapa uang yang ia dapatkan dari pekerjaan itu, kini Alex bisa membeli lagi sebuah mobil bekas agar ia bisa bepergian dengan bebas. Mobil yang dinamai Pai Bau karena aroma busuknya itu, mereka nikmati sambil menuju ke rumah Regina. Sesampainya di rumah Regina, sudah ada Tara, pengacara perceraian teman Regina yang sudah menunggunya. Tara menjelaskan banyak cara agar Alex bisa memenangkan hak asuh Maddie secara penuh. Tara kemudian memberinya laporan gugatan, dan Alex ingin memberikannya langsung kepada Sean tanpa perantara orang lain, karena ia ingin menunjukkan kepada Sean bahwa ia tak takut kepada Sean. Alex lalu menunggu Sean di sebuah kafe. Alex lalu memberikan amplop laporan gugatan itu dan menjelaskan rencananya kepada Sean bahwa ia akan pindah ke Missoula. Sean jelas tak bisa menerima itu. Ia tak lagi membentak Alex setelah Alex kini punya keberanian dan bantuan yang justru membuat Sean takut dan berlalu pergi. Malamnya di sebuah bar, Alex menemui Paula. Paula menceritakan hubungan barunya dengan Maika, seorang seniman pemalas, sebagai pelarian dari hubungan Paula dengan Basil. Alex sendiri juga bertukar kabar dengan memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi ke Missoula. Dan berita itu ternyata mampu membuat Paula merasa sangat bangga kepada Alex. Setelah pertemuan yang manis itu, mereka kini pulang dan berpisah ke dalam mobilnya masing-masing. Alex ternyata tidak langsung pulang. Ia justru mengikuti ibunya, yang kini mobil itu mengarah ke parkiran sebuah supermarket. Alex langsung menangis saat ia sadar bahwa ibunya kini adalah seorang tunawisma. Dan cerita pun tamat.